Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana Nova Tahlia dengan NIM 41522011038. Saya ingin menjelaskan mengenai materi pengolahan citra. Nah, apa sih itu arti dari pengolahan citra? Nah, dalam kamus KBBI, arti pengolahan itu adalah suatu cara atau proses mengusahakan suatu supaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna. Nah, sedangkan citra itu menurut KBBI itu berarti rupa atau gambar. Dalam hal ini adalah gambar yang diperoleh menggunakan sistem visual. Nah, dengan secara keseluruhan, arti dari pengolahan citra adalah suatu cara mengusahakan suatu citra menjadi citra lain yang lebih sempurna atau yang diinginkan. Nah, di sini citra menurut kamus Webster itu berarti representasi atau kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Nah, contohnya itu kayak sebuah apel memiliki identitas foto. Contoh foto sebuah apel memiliki identitas buah apel tersebut di depan sebuah kamera. Nah, di sini aku mau jelasin juga tentang operasi pengolahan citra. Nah, operasi pengolahan citra berdasarkan proses manipulasi elemen citra itu ada tiga, yaitu operasi tingkat titik, operasi tingkat lokal, dan operasi tingkat global. Nah, kalau operasi tingkat titik itu adalah operasi pengolahan citra yang dilakukan pada piksel tunggal pada sebuah citra. Nah, sedangkan operasi tingkat lokal itu adalah operasi pengolahan citra yang dilakukan pada piksel yang dikehendaki dan dipengaruhi oleh intensitas piksel tetangganya. Nah, kalau operasi tingkat global itu adalah operasi pengolahan citra yang dilakukan pada suatu piksel untuk menghasilkan nilai piksel baru pada lokasi yang bersesuaian dan penentuan nilai baru ini dipengaruhi oleh nilai intensitas seluruh piksel pada citra. Nah, di next itu ada berdasarkan intensitas. Nah, operasi berdasarkan intensitas itu ada transformasi intensitas itu merupakan teknik paling sederhana dalam pengolahan citra. Nah, operasi ini termasuk ke dalam operasi pre-processing, yaitu langkah awal dalam pengolahan citra. Nah, transformasi intensitas beroperasi pada piksel tunggal pada suatu citra, atau dengan kata lain merupakan operasi tingkat titik berdasarkan intensitasnya. Nah, terus ada operasi negatif. Nah, merupakan operasi untuk mendapatkan citra negatif atau negatif image, yaitu meniru film negatif pada fotografi dengan cara mengurangi nilai intensitas piksel dari nilai kabuan maksimum. Nah, ini contoh dari citra operasi negatif. Next ada operasi pencerahan citra atau image brightening. Operasi pencerahan citra image brightening itu kecerahan citra dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah kontrasta ke setiap piksel dalam citra. Nah, ini termasuk persamaan dari operasi pencerahan citra. Nah, di sini ada di mana C yang itu adalah kontrasta, yang jika C bernilai positif, maka citra akan tampak lebih terang, tapi jika C bernilai negatif, maka citra akan tampak lebih gelap. Nah, pada operasi ini dimungkinkan hasil operasi melebihi atau lebih kecil daripada nilai batas. Nah, jika hal tersebut terjadi pada operasi ini digabungkan dengan operasi lain, yaitu operasi pemotongan atau clipping, sehingga piksel citra tetap berada jangkauan nilainya. Nah, ini contoh dari foto citra operasi pencerahan citra. Nah, next itu ada aplikasi pengolahan citra. Apa aja sih aplikasinya? Itu ada di bidang militer. Nah, teknik pengolahan citra untuk bidang militer itu digunakan pada pengenalan target pada peluru kendali. Nah, teleskop, jadi ada target pada peluru kendali, terus ada teleskop mata pada malam hari, itu night vision, terus ada pengenalan jenis pesawat musuh. Nah, teknologi pengolahan citra digunakan pada peluru kendali udara ke udara AAM Titan 5 buatan Israel dan PARS 3LR buatan Jerman. Nah, peluru kendali Titan 5 ini menggunakan teknologi advanced atau electro-optical infrared homing seeker yang digunakan untuk memindai area target pesawat musuh. Nah, elektro-optik merupakan sistem pemandu terbaru pada pemandu peluru kendali. Nah, konsep dari pencitraan infrared ini sekitar diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini contoh dari konsep dari pencitraan infrared yang digunakan pada bidang militer. Ini contoh pengolahan citranya.
Nah, itu di next ada dalam bidang kesehatan. Nah, dalam teknik pengolahan citra untuk bidang kesehatan itu kemajuan penting dalam pengolahan citra digital dalam bidang ini diawali dengan ditemukannya tomografi terkomputerisasi atau computerized tomography CT. Nah, peralatan ini diciptakan pada tahun 1972 oleh Godfrey Holdfeld dari Inggris dan Alan Cormack dari Amerika. Nah, peralatan ini menjadi alat pencitraan medis yang penting yang digunakan untuk melengkapi pencitraan sinar X dan ultrasonografi medis. Pengolahan citra digital pada bidang ini dapat digunakan untuk identifikasi penyakit dalam, identifikasi kelainan tulang, deteksi kanker, dan rekonstruksi citra janin. Nah, ini contoh dari konsep dari tomografi. Nah, next itu ada dalam bidang geografi. Nah, aplikasi pengolahan citra di bidang ini terkait dengan ilmu penginderaan jarak jauh, di mana informasi penting mengenai sumber-sumber alam suatu wilayah dapat diperoleh melalui analisis citra terhadap citra satelit pada wilayah tertentu. Jadi ini satelit ini merupakan contoh aplikasi pengolahan citra. Nah, melalui pengolahan citra digital dapat pula diketahui perubahan kondisi suatu wilayah setelah dan sebelum terjadinya bencana. Nah, ini dapat digunakan untuk memperkirakan dampak yang ditimbulkan suatu bencana yang melanda suatu wilayah. Nah, ini contoh gambar 1.16 itu memperlihatkan kondisi suatu wilayah di Aceh sebelum dan setelah terjadinya bencana tsunami 26 Desember 2004. Nah, ini adalah contoh citra satelit atau foto dari satelit gambarnya. Nah, lalu next itu ada dalam bidang hiburan. Nah, dalam tuntutan manusia mendapatkan hiburan berkualitas, terutama di bidang perfilman, menjadi salah satu alasan digunakannya teknologi pengolahan citra di bidang ini. Nah, kualitas film sangat tergantung dengan resolusi video yang digunakan. Nah, semakin besar resolusinya, maka semakin tinggi kualitas videonya. Konsekuensinya adalah semakin tinggi resolusinya, maka semakin besar pula ukuran filenya. Nah, masalah ini diatasi dengan menggunakan teknologi pemampatan citra atau Joint Photographic Expert Group JPEG atau Video Moving Picture Expert Group MPEG yang mengalami kemajuan cukup pesat. Nah, ini adalah contoh dari bidang hiburan yaitu membuat film. Lanjutannya. Lalu dalam bidang transportasi itu, pengolahan citra digunakan untuk mewujudkan sebuah kendaraan yang autopilot. Nah, kendaraan autopilot ini milik Google menggunakan teknologi LiDAR atau Light Detection and Ranging. Sedangkan kendaraan listrik autopilot yang dikembangkan Tesla menggunakan kamera berteknologi tinggi dan 12 sensor ultrasonik. Jarak jauh digunakan untuk mendukung kamera 3600. Nah, penggunaan kamera berteknologi tinggi ini digunakan untuk mengganti fungsi mata sebagai sensor. Nah, ini adalah ilustrasi mobil listrik Tesla dalam mengenali keadaan di sekitar. Nah, ini termasuk salah satu contoh aplikasi dari pengolahan citra. Nah, selanjutnya itu ada di bidang keamanan. Nah, aplikasi pengolahan citra yang berhubungan dengan bidang keamanan itu adalah pengenalan sidik jari, identifikasi tanda tangan, pengenalan wajah narapidana, pengenalan identitas melalui pola iris mata, dan lain-lainnya. Nah, sidik jari, tanda tangan, pola wajah atau Face ID dan pola iris mata merupakan data biometrik seseorang. Nah, data biometrik bersifat unik, artinya antara satu individu dengan individu lain memiliki pola yang berbeda. Nah, dalam bidang keamanan ini, aplikasi pengolahan citra ini juga dia terhubung atau dalam pengenalan pola, dalam struktur dari pengenalan pola dari pengolahan citra. Nah, pengenalan pola dalam pengolahan citra itu apa sih? Nah, pengenalan pola dalam pengolahan citra adalah proses mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin, dalam hal ini komputer. Nah, tujuannya adalah untuk mengenali suatu objek dalam citra. Dalam konteks pengenalan pola, ada dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu pendekatan statistik, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis statistik dari ciri-ciri yang dimiliki oleh pola. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengklasifikasikan pola berdasarkan distribusi statistik dari fiturnya. Nah, kalau pendekatan
linguistik itu atau struktural, pendekatan ini membedakan suatu objek dengan objek lain berdasarkan struktur atau hubungan spasial antara fitur-fiturnya. Contohnya kita dapat mengenali huruf A berdasarkan bentuk garis-garis yang membentuknya. Nah, pengenalan pola memiliki banyak aplikasi, termasuk dalam pengolahan citra, pengenalan wajah, pengenalan tulisan, dan banyak lain, dan banyak lagi. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik ini, kita dapat mengambil informasi yang bermanfaat dari citra dan mengambil keputusan berdasarkan analisis pola yang dilakukan oleh komputer. Nah, di sini saya ada daftar pusaka yang saya pakai itu dari buku pengolahan citra dan dasar contoh penerapannya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.